dan Papa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan Mama Papa tetap sehat dan masih semangat. Anak-anak dan Mama Papa, hari ini kita sudah masuki minggu ketiga. Tema kita pada minggu ini sudah berganti, yaitu tentang tanaman sayuran. Sebelum kita memulai belajar, kita mau berdoa dulu nih. Kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, karena kita sudah berdoa, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar. Sebelumnya Bu Novi mau dengar semangatnya dulu nih. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat. Tara Kanita, yes! Oke, baik anak-anak, hari ini adalah tema sayuran. Pasti anak-anak tahu sayuran ini, karena tanaman sayuran ini sering sekali kita jumpai atau anak-anak juga suka memakannya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang tanaman sayur sawi. Tanaman sayur sawi itu mudah sekali untuk dibudidayakan karena tanaman sayur sawi berasal dari bibit yang berbentuk bulat dan kecil dan dia berwarna coklat. Nanti bibit tersebut kita masukkan ke dalam polybag atau pot. Dan nantinya kita rawat, kita siram, dan kita beri pupuk. Nanti dia akan tumbuh kurang lebih 2 bulan. Lalu sawi itu bisa kita panen. Nah, itulah cara menanam sayur sawi. Setelah kita mengetahui cara menanam sayur sawi, kita akan berkenalan nih dengan jenis-jenis sayur sawi. Yang pertama yaitu sawi putih. Sawi putih itu memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau. Untuk batangnya, dia juga lebar dan berwarna putih. Dan ini adalah bonggol sawi putih. Yang kedua nih, sayur sawi hijau. Dia memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau. Untuk batangnya, dia berbeda dengan sawi putih. Dia berwarna hijau dan berukuran panjang. Yang ketiga adalah pokcoy. Ya, pokcoy ini berwarna hijau. Dia berukuran lebih kecil dari sawi hijau dan batangnya pendek. Serta bentuk daunnya itu mirip seperti alat makan. Coba anak-anak lihat, seperti apa sih? Ya, benar sekali, seperti sendok. Itulah jenis-jenis sayur sawi. Pada sayur sawi ini mempunyai banyak manfaat yang baik untuk tubuh kita, yaitu banyak vitamin yang bisa menyehatkan, lalu bisa melancarkan pencernaan dan bisa menyehatkan jantung kita. Nah, untuk kita bisa makan sayur sawi ini bisa diolah menjadi capcay, lalu makannya bisa dibarengi dengan mie ayam, bakso, pecel sayur, dan lain sebagainya. Itulah pembelajaran kita mengenai tanaman sayur sawi. Untuk tugas anak-anak hari ini ada 3 ya. Nanti anak-anak melakukan percobaan menggunakan sayur sawi putih dan pewarna makanan. Serta nanti anak-anak menceritakan bagaimana pengalaman anak-anak setelah melakukan percobaan. Dan yang berikutnya, anak-anak akan mengecap dari bonggol sayur sawi putih. Selamat berproses ya anak-anak bersama Mama dan Papa. Terima kasih. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan praktek mengenai pewarnaan menggunakan tanaman sawi. Yang anak-anak perlu persiapkan ialah sayur sawi, kemudian pewarna makanan. Bu Dewi gunakan di sini 3 warna ya. Kemudian gelas sebagai wadahnya dan air. Kita mulai ya. Pertama-tama anak-anak siapkan air dan tuangkan ke dalam gelas sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian anak-anak berikan pewarna makanan ke dalam gelas tersebut. Oke. Nah, ini warna apa? Merah. Kemudian ibu guru gunakan warna berikutnya ialah warna hijau. Nah, yang terakhir ibu guru menggunakan warna biru. Nah, setelah kita tuangkan berbagai macam warna, kita petik helai per helai daun
tanaman sawit tersebut ya. Kemudian kita gunakan pisau, anak-anak dibantu oleh mama dan papa ya, untuk mencacah ujung-ujung dari tanaman sawi ini. Kenapa ya Bu harus dicacah? Agar pewarna makanan lebih cepat meresap. Ya, kita cacah menggunakan pisau. Nah, menggunakan pisau harus berhati-hati ya. Coba satu helai lagi ya. Kita cacah kembali perlahan-lahan ya. Oke, setelah selesai kita masukkan ke dalam pewarna yang sudah kita persiapkan. Nah, proses percobaan ini memang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam ke depan. Sambil menunggu proses percobaan sains ini terjadi, apa yang akan terjadi dari percampuran warna ini dengan tanaman sawi, kita tunggu. Sambil menunggu, kita mengerjakan tugas yang berikutnya, yaitu membuat kreasi dari bonggol sawi. Biasanya bonggol sawi tidak digunakan atau dibuang percuma, tapi untuk PJJ kali ini kita manfaatkan benda atau sesuatu yang bisa diolah kembali. Nah, pertama anak-anak siapkan tadi tanaman sawi, kemudian anak-anak potong sehingga kita menggunakan bagian belakangnya saja, yaitu bonggol sawi. Ya. Lalu kita siapkan juga lembar kerja sebagai tempat untuk menempelkan kreasi dari batang sawi. Oke, Ibu Dewi juga siapkan wadah ya. Wadahnya Ibu Guru menggunakan piring kecil, Ibu Guru beri warna merah pada wadah tersebut. Kemudian kita tutup kembali dan kita siapkan bonggol yang tadi sudah kita potong. Lalu kita letakkan bonggol di pewarna dan kita tiriskan airnya sehingga lembar kerja anak-anak lebih rapih. Yuk kita cat bersama-sama. 1, 1 lagi. Nanti kita biarkan lembar kerja ini mengering dahulu ya. Nah, kita juga boleh beri hiasan pada gambar yang kita telah buat. Nah, seperti bunga mawar ya anak-anak. Sudah jadi deh kreasi dari batang sawi. Anak-anak nanti kumpulkan jika sudah kering ya. Anak-anak, sekarang kita saksikan bagaimana percobaan sayur sawi ketika diberi pewarna makanan. Awalnya sayur sawi berbentuk atau berwarna seperti ini. Tetapi ketika kita telah melakukan percobaan, anak-anak melihat perubahan cairan pewarna naik pada permukaan batang sayur sawi dan kulit-kulit sayur sawi. Hal ini menandakan jika anak-anak rajin menyiram tanaman, air tersebut akan naik pada batang dan daun serta dapat membuat tanaman sawi menjadi tanaman yang subur. Bukan juga pada tanaman sawi, jika anak-anak rajin menyiram tanaman, buah ataupun sayur ataupun bunga yang anak-anak miliki, air tersebut akan naik ke permukaan menjadi sumber makanan dan minuman pada tanaman tersebut. Terima kasih telah melakukan percobaan. Anak-anak selanjutnya bercerita bagaimana proses percobaan sains sawi dengan percampuran warna menggunakan bahasa yang sederhana. Selamat berproses anak-anak, Tuhan berkati selalu. Dadah!